Nadia dan pastinya masih di Bumiku Satu. Ya Sobat Bumi, Nadia habis belanja minyak goreng nih. Hari ini mau masak-masak dan mau goreng-goreng. Biasanya kalau habis goreng-goreng itu ada bekas minyak penggorengannya kan? Dan kita biasa menyebutnya minyak jelantah. Dan sebenarnya minyak jelantah itu nggak boleh dipakai menggoreng lagi Sobat Bumi. Pas banget nih di episode kita kali ini ada Sobat Bumi kita yang mengolah produk dari minyak jelantah. Penasaran kan seperti apa? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Bumiku Satu. Hai Sobat Bumi, masih tetap kan bersemangat untuk menjaga kelestarian bumi ini dengan cara yang asik ala anak muda pastinya. Aktivitas rutin kita sehari-hari dan di sekitar bisa jadi ide untuk aksi pelestarian lingkungan. Aktivitas konsumsi pangan yang digoreng dan memasak menghasilkan sisa buangan minyak goreng atau biasa disebut minyak jelantah. Sobat Bumi pasti sudah tahu kan kalau minyak goreng itu punya batas konsumsi. Idealnya minyak goreng hanya sekali pakai dan habis. Tapi dalam penggunaan sehari-hari pasti ada minyak jelantah yang dipakai kembali untuk menggoreng. Tentu, wujud fisik yang berbeda-beda jauh dengan minyak baru. Minyak jelantah tampak tidak bening, berwarna kecoklatan, bahkan bisa sampai hitam Sobat Bumi. Ada serasa sisa menggoreng dan berbau terik. Minyak jelantah ini pasti juga dibuang, tentunya berdampak langsung yaitu mengotori tanah dan saluran air. Masalah minyak jelantah ini ternyata diubah menjadi peluang oleh Sobat Bumi kita yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Septian Suryo, lulusan Universitas Hasanuddin Makassar, sekaligus pemenang ajang Greenpreneur Challenge 2012, mengubah minyak jelantah menjadi sabun. Simak ya kisi-kisinya di episode kali ini. Dijamin seru Sobat Bumi. Sobat Bumi. Nah, sekarang Hanat lagi goreng telur nih Sobat Bumi, dan pastinya pakai minyak yang baru, yang bening. Beda banget nih Sobat Bumi sama minyak yang ini. Ini dia namanya minyak jelantah. Dari baunya aja udah gak enak Sobat Bumi, bau tengik gitu, dan warnanya juga coklat kehitam-hitaman. Dan ada serasa bekas sangat menggoreng sebelumnya. Ini bisa seperti ini karena ada pemanasan Sobat Bumi. Gak baik loh buat kesehatan. Nah, Sobat Bumi kita yang satu ini nih, Septian Suryo, jago banget nih ngolah minyak jelantah ini jadi bisnis. Seperti apa ya kira-kira? Simak ya chatnya. Oke, perkenalkan nama saya Septian Suryo, biasa dipanggil Rio. Saya merupakan salah satu finalis dari Green Tea Challenge yang diadakan oleh UNESCO dan Kementerian Pendidikan. Jadi proyek yang saya bawakan pada saat event itu adalah mengubah limbah minyak goreng jelantah menjadi sabun padat seperti ini. Nah, ide awal untuk pembuatan proyek ini kami melihat bahwa banyak industri-industri yang menggunakan minyak goreng itu setelah dipakai mereka menjual kembali ke penjual kelontongan gorengan di pinggir jalan. Nah, ini kan disalahgunakan, secara kesehatan sudah tidak memenuhi syarat lagi dan berbahaya bagi konsumen yang membelinya. Jadi kami pikir daripada disalahgunakan seperti itu, lebih baik kami mencoba menggunakannya untuk bahan dasar lain. Nah, ternyata hasil pengujian di lab untuk menggunakan minyak goreng bekas itu masih memenuhi standar SNI. Akhirnya kami membuatlah sabun dari minyak goreng jelantah untuk sabun padat. Ya, jadi untuk minyak jelantah sendiri ini ada sabun padat seperti ini.
Terus untuk sabun cair juga bisa, tapi untuk teknologi yang kami punya itu masih kurang memadai. Jadi kami hanya menggunakan bahan dasar gliserinnya saja untuk membuat sebagai bahan pelembut. Jadi minyak goreng jelantah itu kan ciri-cirinya jelas sudah tidak secerah lagi minyak goreng pada umumnya yang baru kan. Warnanya keemasan, ini sudah mulai agak kecoklat bahkan kehitam-hitaman seperti itu. Nah, terus untuk titik didihnya, kadar asamnya itu sudah lewat dari standar yang ditetapkan oleh SNI. Jadi itu ciri-ciri awalnya, sehingga untuk membuat minyak goreng bekas pakai ini layak digunakan kembali sebagai bahan dasar pembuat sabun harus di treatment dulu. Jadi kami melakukan beberapa treatment agar indikator-indikator yang ditetapkan oleh SNI tetap memasuki range, baru kami menggunakannya untuk membuatnya kembali menjadi sabun padat. Sebenarnya untuk minyak goreng jelantah itu maksimal 3-5 kali pemakaian itu sebenarnya sudah nggak boleh. Bahkan untuk restoran-restoran yang terkenal itu mereka kadang-kala cuma memakai 1-2 kali aja. Nah, minyak goreng jelantah yang tidak dijual dari industri-industri penggorengan itu biasanya mereka langsung membuangnya ke parit gitu atau ke got. Nah, ini kan akan mencemari biota-biota dan ekosistem dari got itu sendiri, sehingga mungkin yang seharusnya jernih bagus itu menjadi tercemar oleh minyak. Akhirnya pada saat dialirkan ke sungai atau ke laut begitu, itu juga akan mengambil bagian dalam pencemaran air laut seperti itu. Ya, jadi kalau untuk usaha kami ini, kami bertiga dengan teman saya di kampus. Terus untuk memberdayakan masyarakat, kami bersepakat dengan asosiasi PHRI, terus dengan masyarakat warga-warga setempat yang dengan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah minyak goreng. Jadi kami membuat persetujuan terlebih dahulu bahwa minyak gorengnya itu kami beli kembali untuk kami olah sebagai bahan dasar untuk membuat sabun. Untuk lokasi di masyarakatnya itu di masyarakat tempat sekitar kami berproduksi. Kami berproduksi kan di Kecamatan Tamalan Rea ya, perbatasan Makassar dengan Maros seperti itu. Kalau untuk masyarakat ya mungkin potensinya masih kecil. Yang besar potensinya itu ada di industri-industri, di restoran cepat saji misalnya, di home industry snack, kacang goreng kayak seperti itu potensinya luar biasa, karena sekitar setiap harinya itu mereka bisa menghasilkan lebih dari 100 liter minyak goreng bekas seperti itu. Jadi minyak goreng bekasnya kami bisa tampung untuk diolah kembali menjadi bahan dasar pembuat sabun. Ya, Sobat Bumi, minyak goreng itu ternyata terbuat dari kelapa sawit. Dan Nadia penasaran nih, Nadia lihat di kemasan sabun. Dan di komposisinya itu ada sodium palm dan sodium palm kernelate. Palm yang berarti minyak kelapa sawit. Terbukti kan kalau sabun ini terbuat dari minyak kelapa sawit. Bisa juga ya dari minyak kelapa sawit yang sudah dipakai. Seperti Septian Suryo, Sobat Bumi kita. Seperti apa ya prosesnya? Saksiin yuk di segmen Kulik. Oke, kali ini kita akan membuat sabun padat dari minyak jelantah. Jadi bahan utama yang kami gunakan itu adalah minyak jelantah. Terus ada bahan-bahan tambahan lain, asam stearat, basa NaOH, gliserin, etanol, dan lain sebagainya. Jadi tahapannya itu yang pertama kita treatment dulu minyak jelantahnya agar layak untuk digunakan sebagai bahan dasar sabun. Jadi perlakuan untuk minyak jelantahnya sendiri ada 3 tahapan. Harus dipanaskan dulu untuk memisahkan antara air dan pengotornya. Setelah itu disaring, dan setelah itu ditambahkan sedikit basa untuk meningkatkan kecerahan warna. Lalu ditambahkan bentonit atau aktif karbon untuk menyerap zat-zat yang beracun gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Selama kurang lebih 2-3 hari didekantasikan lalu disaring kembali untuk menjadikan minyak ini layak digunakan untuk proses pembuatan sabun padat. Nah, selanjutnya untuk itu tahap yang selanjutnya adalah melebur dulu asam stearat, lalu menambahkan minyak jelantahnya sebagai fase minyak, lalu kita mencampurkan dengan NaOH 30% untuk terjadi reaksi saponifikasi. Pada proses inilah intinya membuat sabun, karena pada proses ini terjadi reaksi penyabunan sehingga sabun itu terbentuk.
Untuk proses selanjutnya itu hanyalah proses tambahan untuk melembutkan, untuk memberikan pengaroma dan lain sebagainya. Jadi intinya itu ada di dua tahapan itu. Tahapan pertama mentreatment minyak jelantahnya, tahapan kedua adalah membuat proses saponifikasinya. Ya, setelah penambahan pengaroma, proses pembuatan sabun sudah selesai. Tinggal satu tahapan lagi, yakni memasukkannya dalam cetakan. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam cetakan, kita harus melumurinya dulu permukaannya dengan vaselin putih agar pada saat sabun terbentuk mudah dikeluarkan dari cetakan. Ya, sabun itu setelah 1x24 jam atau 1 hari didiamkan di suhu ruang selama dengan suhu 25 derajat Celcius, sabunnya sudah mulai memadat, sudah dapat dikeluarkan seperti ini. Tinggal sedikit dorongan dia keluar, hanya saja ini masih agak basah gitu, jadi perlu dikeringkan lagi, tapi sudah bukan lagi di dalam pipa, melainkan di ruangan terbuka. Oke, hasil akhirnya setelah dikeluarkan dari cetakan selama 1x24 jam itu kita wrapping seperti ini untuk dikeringkan dengan suhu ruang agar betul-betul terjadi proses penyabunan dan keras padat seperti ini. Sobat Bumi, saatnya info tambahan mengenai sabun yang disarikan dari Wikipedia. Sabun pada dasarnya adalah bahan yang jika dipadukan dengan air akan memiliki efek membersihkan. Bahan dasar pembentuk sabun yaitu lemak berasal dari minyak dan alkali seperti natrium dan kalium hidroksida. Awal mulanya sabun ditemukan di Babilonia kuno. Namun pengembangan secara komersil dan skala besar ada pada 1971 oleh kimiawan Prancis Nicolas Leblanc. Perkembangan sabun kini pesat banget, beragam bentuk dan bahan. Ada sabun batang dari berbagai bahan alami dan non-alami, sabun deterjen, sabun cair, atau dalam bentuk foam atau busa. Sobat Bumi, ternyata ada loh buah yang bisa berfungsi menjadi sabun. Pernah tahu lerak? Lerak yang populer sebagai soft nut ini sudah sejak dulu digunakan untuk mencuci membersihkan pakaian atau batik. Bahkan lerak juga bisa digunakan untuk membersihkan lantai. Caranya gampang Sobat Bumi, tinggal rendam buah lerak kering, lalu dikoyak dalam air hingga mengeluarkan busa. Tambahkan air, lalu bisa digunakan untuk mengepel. Alami banget ya Sobat Bumi. Sobat Bumi, ternyata sabun menjadi elemen yang sangat penting dalam aktivitas bersih-bersih. Ada beberapa fakta menarik terkait dengan sabun yang diambil dari website globalshop.org. 1,4 juta kematian bisa dicegah setiap tahunnya dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Anak di bawah umur 5 yang mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi resiko terserang pneumonia 50% dan diare 44%. Mencuci tangan dengan sabun adalah cara yang efektif dan tidak mahal untuk mencegah penyakit tersebut. Fakta menarik lainnya yaitu setiap tahun produksi sabun sebesar 10 triliun pound dan 1/3 sabun di seluruh dunia penggunanya yaitu masyarakat Amerika Serikat.
Namun sekitar 2,6 juta sabun batangan setiap harinya dibuang begitu saja oleh industri hotel di negeri ini. Sobat Bumi, ada sabun unik nih, sabun Ivory yang didesain tidak mengapung seperti sabun pada umumnya. Menarik banget kan infonya? Sobat Bumi, di depan Nadia udah ada 3 sabun nih dengan warna yang berbeda. Ada warna ungu, biru, dan juga hijau. Dan baunya juga menarik banget nih Sobat Bumi. Dan ternyata bahan dasar dari sabun ini adalah minyak, termasuk minyak jelantah yang telah diolah Septian Suryo. Ada juga nih sabun yang diolah dari minyak zaitun atau olive oil. Dan kita menyebutnya Nablus. Seperti apa ya? Simak tuh di segmen berita lingkungan. Sobat Bumi, satu di antara sabun alami yang terkenal dan tertua adalah Nabulsi. Nama ini diambil dari kota Nablus, Palestina, Timur Tengah. Kombinasi pembentuknya yaitu minyak zaitun, kaustik soda, dan air yang merupakan resep tradisi zaman dulu. Kombinasinya memang sederhana, namun tidak dengan proses pembuatannya yang menghabiskan berhari-hari dan tangan yang terampil. Dalam budaya Palestina, tradisi membuat sabun Nabulsi diturunkan dari ayah ke anak lelakinya. Abad ke-19 adalah puncaknya popularitas dari sabun ini. 40 pabrik yang tercatat memproduksinya. Namun kini yang bertahan hanya 3, diantaranya sabun Nablus dan Toucan. Dalam dunia sabun Nablus yang populer, kamu berbicara tentang memasak, hal yang sama dengan makanan dan sayuran. Kami memanaskan atau memasak minyak zaitun untuk membuat sabun. Jadi kita memasak sabun. Prosesnya berlangsung kira-kira 6-7 jam. Setelah itu kami mengistirahatkannya selama 4-5 jam, lalu kami menaruhnya di lantai. Fase selanjutnya yaitu kerja tim seluruh pekerja pabrik, yaitu memotong, menyusun, dan mengemas. Proses memotongnya sangat unik, yaitu garis merah digambar pada lembaran sabun, lalu dipotong oleh sang ahli. Sabun hasil potongan lalu disusun menyerupai piramida yang tingginya mencapai 2 meter. Penyusunan ini tujuannya agar sabun lebih cepat kering. Setelah benar-benar kering, barulah sabun ini dikemas. Sabun ini biasa digunakan oleh warga Palestina untuk keramas, membersihkan muka, badan, dan peralatan makan tanpa khawatir ada efek iritasi, karena terbuat dari minyak zaitun alami. Kini pengembangan pun digiatkan dengan cara menambahkan aroma baru di antaranya, yaitu mint, buah, mineral laut mati, dan herbal. Setiap tahun produksi sabun ini mencapai 100 hingga 150 ton. Pangsa pasarnya adalah Eropa, Amerika, dan Asia, seperti organisasi zaitun di Kanada dan Inggris. Hebatnya Sobat Bumi, kebukti tuh kalau tradisi membuat sabun berbahan alami bisa bertahan hingga saat ini, mendatangkan keuntungan dan tidak membahayakan lingkungan. Kalau dari istilah green sendiri ya, belum sepenuhnya green sih seperti itu, karena green kan itu berbicara tentang komprehensif, bagaimana energi yang digunakan mulai dari proses awal bisnis sampai akhir. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar segala yang kami lakukan ini minimal tidak mencemari lingkungan atau memberi sumbangsi membantu mengurangi. Jadi dari kami sendiri ini kami berusaha mengurangi limbah minyak goreng jelantah dan limbah kemasan plastik. Kami gunakan kembali reuse
untuk bahan dasar pembuat sabun seperti itu. Karena konsep untuk green secara sepenuhnya kan itu sangat luas dan sangat besar. Mulai dari awal sampai akhir itu harus benar-benar ada indikator yang ditetapkan seperti itu. Jadi kalau dari saya sendiri, kami sedang menuju ke green, belum sepenuhnya green seperti itu. Menggunakan bahan-bahan yang reuse itu kan biasanya cost-nya lebih murah. Terus core bisnis kami itu kan sebenarnya sesuai dengan permintaan custom ya. Jadi sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, kebetulan konsumen ada yang minta dengan harga yang lebih murah sabunnya, kami berupaya mencarikan solusinya. Nah, solusinya itu salah satunya untuk menekan harga ya dengan menggunakan bahan minyak goreng yang bekas pakai digunakan kembali. Kalau dari kami sendiri ada, karena beberapa industri yang pernah kami temani untuk berasosiasi itu mereka sangat terbantu, tidak perlu lagi memberikan secara biasa cuma-cuma minyak jelantahnya itu ke gorengan industri, pedagang gorengan di pinggir jalan, tetapi kami langsung menjemput ke sana, mereka nggak perlu menjual kembali juga seperti itu. Jadi semuanya itu kami tinggal jemput bola ke sana. Kalau dampak untuk profit ya ekonomi itu tentu pasti ada, karena kan kami mengubah ini lalu menjualnya kembali ke konsumen, jadi tentu ada profit yang didapatkan. Terus untuk dari segi sosial ya kami bisa memberikan sumbangsi kepada masyarakat yang mau menjual kembali sisa minyak gorengnya ke kami bisa membelinya, jadi bisa membantu juga walaupun mungkin tidak besar, tapi setidaknya memberikan tambahan keuangan bagi ibu rumah tangga ya, seperti itu yang mau berupaya mengumpulkan. Terus bagi lingkungan tentunya akan mengurangi pencemaran. Terus kami berupaya supaya agar limbah plastik ini tidak mencemari tanah lagi seperti itu karena susah terurai. Sebenarnya simpel aja sih, kalau dari saya sendiri kita harus lebih jeli melihat kebutuhan apa yang sedang dihadapi oleh lingkungan di sekitar kita, apa yang harus dicarikan solusinya seperti itu. Untuk semangat, kalau saya sih coba teruslah, mungkin memang pada awalnya akan mendapatkan banyak kendala begitu, tapi untuk kedepannya kalau memang niatnya baik pasti akan diberikan jalan keluar seperti itu. Jadi coba terus keep fighting. Sobat Bumi, terbukti kan ternyata minyak jelantah dapat dimanfaatkan lagi menjadi sabun. Dan langkah ini oke banget loh Sobat Bumi, bisa mengurangi pencemaran lingkungan dari minyak jelantah yang jika dibuang begitu saja. Lalu minyak jelantah ini jika didaur ulang, ternyata kita memperpanjang daya gunanya loh. Nah, jika sampah atau limbah ini diolah kembali, pastinya dapat mendatangkan berkah bagi lingkungan dan penghidupan, seperti yang dilakukan oleh Septian Suryo, Sobat Bumi kita. Dapat lagi kan Sobat Bumi ilmunya? Jangan lupa dong sharing di Twitter dan follow Twitter kami di Bumiku1.id. Jangan lupa juga saksikan terus episode menarik lainnya setiap hari Minggu jam 15.30. Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah Sobat Bumi.